Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Martina Damayanti, mahasiswa PPP Angkatan 1 242 tahun 2022. Topik kita pagi ini yaitu kurangnya minat belajar siswa terhadap pelajaran dalam kelas. Wawancara pagi ini saya akan mewawancarai pakar pendidikan kita yaitu Ibu Yusandrina Kemalasari SHMSI. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Maaf mengganggu waktunya. Pertanyaan pertama Ibu, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan minat belajar siswa menurun? Untuk kondisi sekarang ini sebenarnya dikatakan menurun saya tidak setuju, tapi beralih ke hal-hal yang sebenarnya bentuk mempermudah mereka belajar. Seperti itu. Kalau dulu mereka belajar harus buka buku, baca buku, cari buku, pinjam buku ke perpustakaan. Kalau sekarang mereka belajar tinggal di gadget saja, langsung keluar. Jadi sebenarnya mereka belajar juga, hanya medianya yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kita harus menghargai itu, karena anak zaman dulu berbeda dengan anak zaman sekarang, dan pasti akan berbeda dengan anak zaman yang akan datang, mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua Ibu, menurut pendapat Ibu bagaimana guru memanfaatkan fasilitas media yang ada di sekolah? Maksimalkan saja ya. Media yang di sekolahnya apa? Media di sekolahnya banyak. Ruang praktek siswa atau bentuk media wifi misalkan, atau bentuk media lab misalkan. Yang bagian mana nih yang mau diutamakan? Ya, di sekolah misalkan ada LCD proyektor, ada terus ya seperti wifi. Jadi apakah guru sudah semua guru di sini sudah menggunakan dengan tepat, sudah bisa menggunakannya dan mengaplikasikannya kepada siswa-siswa? Iya, sekarang begini, kalau kita mau maju, ya kan kita harus upgrade ilmu, ya kan? Guru tuh harus punya guru tuh nggak boleh stuck. Guru tuh harus terus-menerus maju. Oke, lanjut Ibu, model-model pembelajaran apa yang menarik untuk peserta didik agar semangat dalam mengikuti pelajaran? Kalau dulu kan audio visual. Kalau sekarang tambahlah dengan dia ikut praktek, dia ikut kerja, dia ikut melakukan sesuatu. Nah, modelnya seperti apa? Kalau untuk ada mata pelajaran yang produktif misalkan, ya berarti project bentuknya, kan seperti itu. Berarti masuknya apa? PJBL, Project Based Learning. Kalau misalnya masuk ke mata pelajaran yang umum misalkan sifatnya, berarti bentuknya seperti apa? Kasih kasus, ya kan? Nah, berarti dia studi kasus, masuknya ke apa? Problem Based Learning. Jadi si anak ini benar-benar berpikir dan kontekstual. Menurut pendapat Ibu, bagaimana peran media elektronik dalam proses pembelajaran di sekolah? Media elektronik yang seperti apa nih? Wartawan, Internet. Oh, internet. Baik. Media elektronik yang lainnya. Yang jelas sangat membantu. Tapi tetap kita harus memberikan masukan-masukan ke anak-anak bahwa studi komparatif itu penting. Iya. Jadi gini, media elektronik dalam hal ini internet itu kan ada yang membuat dia masuk ya. Kalau ada berita tentang sesuatu kan itu berarti ada yang tag ke dalam kan. Nah, berarti di situ masih ada 1-2 unsur human error. Nah, jadi studi komparatif artinya boleh buka gadget, boleh buka gadget, boleh buka internet, silakan ambil di situ, tapi bandingkan dengan buku sumber. Kalau sudah dibandingkan dan ternyata sama, nah bandingkan dengan buku sumbernya jangan cuma satu, supaya dia akan lebih yakin kalau apa yang menjadi sumber itu betul. Jangan sampai sumber belajar salah. Lanjut ya Ibu. Silakan. Bagaimana tanggapan Ibu tentang adanya program gerakan literasi di sekolah? Oh, itu penting sekali. Karena anak-anak sekarang saya lihat lebih senang berlama-lama dengan gadgetnya dibandingkan dengan buku, ya kan? Kan kalau gerakan literasi ini saya melihatnya kiblatnya adalah buku sumber, ya kan? Jadi misalkan di sekolah adakan
pojok baca gitu kan, atau perpustakaannya bikin yang bagus, yang menarik, yang dingin, yang nyaman gitu kan, supaya apa, anak-anak betah berada di dalamnya dan betah juga mengkonsumsi buku-buku yang ada di dalamnya, baik novelnya tapi yang mendidik ya, baik novel, buku bacaan apapun ataupun buku-buku Yang pelajaran. Iya, menarik anak untuk membaca ya Bu, betul. karena baca itu sumber Iya, sumber. dunia. Menurut pandangan Ibu, bagaimana jika orang tua belum merespon panggilan wali kelasnya apabila anak itu masalah? Gimana pendapat Itu Ibu? anaknya bermasalah, orang tuanya nggak mau hadir. Nih orang tuanya sibuk ya. Ya, kebanyakan kan sekarang anak sibuk ya, orang tuanya sibuk ya Bu, nggak diperhatikan anak-anaknya. Itu gimana Begitu. pendapat Ibu kira-kira? Kasihan sekali anaknya ya. Dan harusnya orang yang pertama kali mengkhawatirkan si anak adalah orang tuanya sendiri. Bahkan harusnya bukan gurunya yang panggil, tapi orang tuanya yang lapor, Bu, kenapa anak saya seperti ini? Karena harusnya orang tua yang baik adalah orang tua tadi yang tahu duluan anaknya berubah ya, anaknya berubah seperti ini, anaknya berlaku seperti ini, itu harusnya berangkat dari rumah. Tapi kalaupun ini terjadi, jangan pernah putus asa. Hubungi terus. Kalau tidak mau, lanjut aja, datangin gitu. Udah, itu yang paling terakhir. Itu tugas mulia. Barangkali nanti di situ pahalanya seperti itu, ya kan? Paling tidak kita kan punya satu tujuan. Apa tujuannya? Untuk membantu anak ini berubah menjadi baik kan gitu. Cari jalan keluarnya ya Bu. Iya, betul seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Sampai bertemu di lain hari. Iya, Terima kasih, baik. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi